Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah jadi apa kabar buat kalian semua? Selamat Lebaran Idul Fitri ya beb ya. Jadi semoga di hari Idul Fitri ini kita saling memaafkan gitu ya. Begitu juga aku kalau ada salah-salah kata gitu kan. Kalau ada bercanda aku tuh kelewatan banget gitu sama kalian kan ya. Karena aku kalau udah ngomong tuh ya kayak nyelocos gitu beb. Gak sadar gitu ya. Ya maklum lah ya emak gitu ya kalau udah nyelocos kecepatannya tuh tinggi banget gitu, nggak ada titik koma. Jadi mana tahu kalian ada yang sakit hati dengan kata-kata aku, mohon dimaafin ya beb ya, berhubung masih ada suasana lebaran kan. Nah jadi buat kalian nih yang udah mampir di channel aku, thank you ya. Nah jadi kali ini aku tuh akan share mengenai tanda-tanda cewek tidak puas dengan suaminya. Simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah jadi ini konten untuk para pasutri yang udah halal ya beb ya. Ingat yang halal, yang belum punya pasangan halal boleh skip atau mungkin tetap pantengi ya. Ini biar nambah ilmu kalian gitu ya, edukasinya gitu ya. Nah jadi gini beb, yang namanya pasangan pasutri itu tidak semuanya seorang istri itu dia puas dengan suaminya. Ada beberapa persen seorang istri itu nggak puas dengan suaminya. Mungkin kalian bertanya, memangnya apa ada seorang istri itu nggak puas dengan suaminya? Ada beb, ada banget. Nah jadi kalian pernah dengar nggak yang namanya orgasme palsu? Nah jadi yang nama orgasme palsu itu semata-mata hanya ingin nyenangi lakinya, padahal bininya tuh nggak orgasme. Kenapa kok bininya kok bisa seperti itu? Biar dia itu cepet-cepet pengen nyudahi yang namanya bercocok tanam gitu ya. Jadi bini itu nggak mau lama-lama bercocok tanam gitu ya. Jadi ada beberapa faktor sih penyebabnya seperti itu ya. Nah makanya para suami itu kudu tahu gitu beb ya. Jadi jangan laki itu taunya tuh diri kalian sendiri aja gitu. Jangan taunya kepuasan kalian aja gitu beb. Enggak begitu ya. Jadi yang namanya laki itu juga kudu tahu gitu, luar dalam ini gitu ya, kepuasan bini gitu ya beb ya. Jadi jangan semata-mata ya mentang-mentang udah jadi pasangan halal, nah terus ya namanya perhatian ke bini itu udah kurang gitu ya, gak kayak zaman waktu pacaran gitu full 100% gitu ya. Udah jadi bini gak full lagi. Jadi nggak bisa kayak gitu ya beb. Nah jadi yang harus kalian ketahui nih beb, yang namanya tanda-tanda seorang istri tidak puas kepada suaminya. Nah itu bisa diketahui dari gerak-geriknya ya. Mungkin kan selama ini nggak nyadar gitu beb. Karena ciri-cirinya ada pada bini kan, tetapi karena kalian nggak nyadar, kalian biasa aja cuek gitu ya. Nah apa sih tanda-tandanya? Nah yang pertama itu adalah seorang istri itu setelah dia diberi yang namanya rangsangan dari suaminya, nah istri sangat sulit untuk menimbulkan hasratnya gitu. Jadi hasratnya itu susah gitu beb untuk membangkitkannya. Padahal si suami itu beb ya udah kasih pemanasan di sinilah, di mana-mana gitu ya. Tetapi nggak dapet gitu momennya. Kayak
kurang greget gitu ya, kayak mati rasa. Nah, itu tepatnya Beb. Jadi kayak mati rasa bini kalian tuh udah dikasih pemanasan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia kayak mati rasa gitu ya, kayak gedebok pisang gitu ya, nggak ada ekspresi. Kalian yang lelah dong, kasihan deh lo. Jahat banget gue ya. Nah, jadi yang namanya seorang wanita itu Beb, ada memang beberapa persennya yang seperti itu situasinya dalam bercocok tanam. Mungkin nih dia tuh lelah gitu ya, psikisnya, pikirannya, otaknya, badannya ya Beb ya. Jadi mungkin faktor dia mengurus rumah, ngurus anak-anak, belum mungkin dia seorang wanita karir. Nah, makanya di sini seorang suami itu wajib membantu pekerjaan istri Beb. Jadi kalau kan para suami nih udah pulang kerja di rumah, dibantu Beb kerjaan istri, apa yang bisa dibantu, entah nyapu rumah atau cuci piring atau yang lain-lain, atau mandi anak ya Beb. Jadi kalau kalian membantu, beban istri itu berkurang gitu Beb. Dia nggak terlalu lelah, nggak terlalu capek ya Beb ya. Nah, jadi seorang wanita itu Beb, kalau dia terlalu capek otaknya, capek badannya, capek semuanya deh ya. Nah, itu berpengaruh dengan hasratnya tadi. Jadi hasratnya itu sulit Beb untuk dibangkitkan gitu. Nah, lalu di nomor 2 adalah seorang istri itu dia tidak mau untuk bermesraan. Jadi nih contohnya suaminya pengen gitu ya, bermesraan dengan istrinya gitu ya, bercanda bergurau gitu ya. Jadi istrinya nolak gitu, dicium sama lakinya sikapnya hanya dingin, dipeluk sama lakinya sikapnya juga dingin gitu, nggak balas peluk lagi gitu ya Beb ya. Pokoknya semua serba dingin deh, bawaannya kaku gitu ya Beb ya. Jadi lakinya ini Beb jadi serba salah gitu ya. Lakinya ngerasa kok gini gue, emang gue salah apa gitu ya. Karena tahu tuh bininya tuh punya keluh kesah yang terpendam kali ya. Nah, jadi apapun sikap romantis suami, sikap mesra suami ke istri, nah itu tidak ada respon balik dari istri gitu Beb. Nah, lalu di nomor 3 adalah di saat berhubungan bercocok tanam, doi itu banyak maunya. Nah, jadi contohnya gini Beb, di saat nih suami itu kepengen mungkin saat bercocok tanam posisinya itu doggy style gitu ya. Nah, si bini nggak mau gitu, malahan dia yang ngatur gitu ya. Aku tuh nggak mau posisi doggy style, maunya woman on top gitu ya. Jadi bertolak belakang gitu. Jadi saat bercocok tanam ibaratnya nggak sejalan gitu Beb. Yang lakinya mungkin ya pengen jalan ke kiri gitu ya, bininya ke kanan gitu. Pokoknya nggak sejalan. Jadi membuat dalam hubungan bercocok tanam itu jadi gimana Beb ya, jadi nggak nyaman gitu satu sama lain. Si suaminya pun begitu, istrinya juga begitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah sang istri ini Beb, dia itu suka membanding-bandingkan hubungan ranjang orang dengan hubungan ranjang dia gitu ya. Jadi dia tuh nggak ada batasan gitu. Jadi saat dia menceritakan hubungan ranjang orang ke lakinya, dia tuh semangat gitu Beb. Jadi dia ngerasa hubungan ranjang orang tuh lebih menarik
ketimbang hubungan ranjang dia sendiri gitu. Nah ini udah bahaya kalau gini ya Beb ya. Nah jadi intinya Beb, kalau sudah membanding-bandingkan dengan orang lain, itu tandanya memang gak ada menemukan kepuasan gitu dengan pasangannya sendiri ya Beb ya. Nah jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb.